Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat yang mulia dan suci ini kepada Zat yang Maha Suci dan mulia pula, agar seluruh kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi oleh Sang Pencipta Allah, karena memang Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan rindu, kasih sayang, penghargaan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita rindui, kasih sayangi, cintai dan hormati, serta dijadikan sebagai suri tauladan. Dan Allah bersama malaikat juga mengucapkan salam hormat ini kepada manusia terbaik. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalil-dalil yang ada, saya akan berikan dulu kronologisnya, muqaddimah. Dengan hikmah yang sangat besar dari Allah, Allah sendiri telah memberikan segala sesuatu itu nama, apapun sifatnya. Manusia ada nama kelompoknya, seperti misalnya manusia itu nama kelompok. Di bawah kelompok ini nanti ada nama-nama individu. Setiap orang bebas memilih namanya masing-masing. Walaupun sebenarnya dalam syariat Allah dituntut nama-nama yang terbaik. Begitu pula ada kelompok jin. Juga di bawah jin ini ada banyak individual yang bebas, mereka memberikan nama satu sama yang lain. Sebagaimana kita tahu salah satu pimpinan daripada syaitan yang bernama iblis ada nama. Kemudian juga pohon-pohon, nama kelompoknya pohon, tapi di bawah pohon nanti ada pohon beringin, ada pohon buah mangga, ada pohon pisang, ada pohon ini dan seterusnya, ada sayur-sayuran. Begitu pula dengan hewan-hewan, nama kelompoknya hewan. Seperti Allah sebutkan juga surah khusus namanya surah Al-An'am, hewan-hewan. Di bawah kelompok itu juga banyak cabangnya. Ada harimau, ada singa, ada ular, ada kambing, ada sapi, macam-macam. Hikmah yang paling besar, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah sistem yang harus ada nama, agar kita lebih mudah untuk mengenal satu sama yang lain dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking perhatiannya dengan nama ini, sampai-sampai beliau menyuruh para sahabat untuk memilih nama-nama yang terbaik. Bahkan ada di antara sahabat yang mengganti nama mereka karena maknanya salah atau maknanya tidak baik. Seperti misalnya beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau anda bilang sudah banyak orang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman, tidak masalah, tidak ada masalah. Kita lihat di kalangan sahabat banyak sekali yang bernama Abdullah. Yang terkenal saja yang suka meriwayatkan hadis ada 5: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah. Ada juga sahabat yang lain, Abdullah bin Rawaha, biasa, tidak ada masalah itu. Masalah nama mereka sama, tapi yang jelas nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ulama mengatakan semua nama yang datang setelahnya yang dinisbatkan kepada Allah, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, semua nama-nama yang kita sudah tahu Asmaul Husna yang diambil. Lalu datang setelahnya nama-nama yang mulia adalah nama para nabi. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, ya, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yas'a, semua nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang mulia, nama para nabi-nabi. Ini juga dianjurkan ya untuk memilihnya. Kemudian datang setelahnya semua nama yang bermakna baik. Walaupun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab mungkin punya makna yang baik, atau misalnya punya makna yang baik dalam bahasa Afrika, intinya punya makna yang baik. Hanya saja ada sedikit titik berat di sini masalah nama-nama yang dipilih. Dianjurkan oleh para ulama untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memilih satu nama saja.
Kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW namanya cuman Muhammad. Adam, Adam. Ya. Musa, Isa, Yunus, ya. Semua. Ya. Yahya, Ismail, Zakaria, namanya satu semua Nabi-Nabi. Kita lihat para sahabat, Abu Bakar itu namanya Abdullah. Umar cuman Umar. Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua cuman satu. Nama para sahabiat, perempuan, Aisyah, Hafsah, Sofia, Nusaibah, Sumayyah, tidak ada nama-nama yang banyak, double-double gitu. Nah ini yang mesti kita perbaiki di Indonesia karena kadang-kadang kita pakai nama banyak sekali. Muhammad, kemudian siapa lagi namanya 2-3 nama. Nanti juga terakhir nama itu diringkas lagi. Dan meringkas makna nama, meringkas nama itu menghilangkan berkah daripada nama itu sendiri. Misal kalau namanya Muhammad, Muhammad itu artinya terpuji. Umumnya kata ulama kalau dia niat memberikan nama Muhammad karena namanya Nabi SAW dan pada saat disebut melengkap mengatakan Muhammad, berarti orang itu akan dapat atau menjadi posisi atau akan mendapatkan posisi orang yang terpuji. Umumnya begitu. Tapi kalau di Indonesia kita panggil Mat misalnya. Mat itu sudah hilang maknanya. Sudah bukan lagi Muhammad, nggak ada Mat dalam ya, punya makna kecuali memang dalam ilmu tajwid lain lagi gitu kan. Tapi kalau makna nama tidak ada.